Phrase, frase atau prosa adalah rangkaian kata yang memiliki makna. Maksudnya rangkaian kata itu bisa dipahami ya, memiliki makna. Tidak asal dirangkai. Seperti misalnya kita merangkai kata gadis, kipas, bantal, dan ini meskipun berupa rangkaian kata tapi tidak memiliki makna. Beda halnya kalau kita merangkai gadis cantik putih. Ini bisa dipahami maksudnya apa. Tidak berpola subjek verb. Dalam rangkaian frase tidak ada satu kata pun yang posisinya itu menjadi subjek dan yang menjadi verb. Meskipun nanti dalam rangkaian kata itu ada kata kerjanya. Dan susunannya berupa head dan modifier, kata inti dan penjelas. Dalam rangkaian kata itu hanya ada satu kata inti dan sisanya adalah penjelas. Jadi gambarannya seperti ini. Frase itu polanya adalah head, yaitu kata yang dijelaskan, kemudian modifier atau kata yang menjelaskan. Jadi dalam rangkaian frase itu hanya ada satu kata inti, kemudian sisanya adalah penjelas. Dan penjelas itulah yang menjelaskan pada kata inti. Head maksudnya adalah kata yang dijelaskan ya, atau kata inti. Kemudian modifier adalah kata yang menjelaskan. Menjelaskan pada head atau pada kata inti. Penjelas yang ada di awal ya, sebelumnya head itu namanya pre-modifier. Sedangkan yang ada di akhir itu namanya post-modifier. Kemudian macam-macam frase. Frase itu dibagi menjadi 9 dan pembagian ini adalah berdasarkan kata intinya sehingga digolongkan menjadi 9. Yang pertama adalah noun phrase, yang kedua verb phrase, yang ketiga adalah adjective phrase, yang keempat adalah adverbial phrase, yang kelima adalah prepositional phrase, yang keenam adalah exclamatory phrase, yang ketujuh adalah gerund phrase, yang kedelapan adalah to infinitive phrase, dan yang terakhir yang nomor 9 adalah participle phrase. Dan sekarang kita bahas masing-masing dari phrase ini secara general, berikut contohnya. Yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase adalah rangkaian kata yang kata intinya berupa noun atau kata benda. Contohnya friendly girl. Ini adalah rangkaian kata. Kata intinya adalah girl yang berupa noun atau kata benda. Kemudian friendly ini menjadi penjelas atau modifier. Nah, ini adalah contoh dari noun phrase di mana kata inti atau kata yang dijelaskan berupa noun. Makanya ini disebut dengan rangkaian noun phrase. Kata girl dijelaskan oleh kata friendly. Contoh lagi, bookstore. Kata intinya adalah store yang berupa noun atau kata benda. Penjelasnya adalah kata book. Kata book ini menjelaskan pada kata store, artinya toko buku. Dan contoh my father, kata intinya adalah father yang berupa kata benda, noun, dan penjelasnya adalah my. Kata my ini menjelaskan pada kata father. Yang kedua adalah verb phrase, yaitu rangkaian kata yang kata intinya berupa verb atau kata kerja. Contohnya always sleep. Kata intinya adalah sleep yang berupa kata kerja. Kata yang dijelaskan adalah sleep yang berupa kata kerja dan penjelasnya adalah always. Kata always ini menjelaskan pada kata sleep. Karena kata intinya berupa kata kerja, maka rangkaian ini disebut dengan verb phrase. Contoh berikutnya adalah work hard.
Kata intinya adalah work, yang berupa kata kerja. Dan hard ini adalah penjelas. Kata hard menjelaskan pada kata work, bekerja dengan keras artinya. Study English ya. Kata intinya adalah kata study yang berupa kata kerja. Kemudian English ini adalah penjelas, menjelaskan pada kata study. Yang ketiga adalah adjective phrase, yaitu rangkaian kata yang kata intinya berupa adjektif atau kata sifat. Seperti contoh very good. Di sini yang menjadi kata inti adalah kata good yang berupa adjektif atau kata sifat. Kemudian very ini adalah penjelas, menjelaskan kata good. Karena kata intinya berupa adjektif, maka disebut dengan adjective phrase. Friendly enough. Dalam rangkaian ini, yang menjadi kata inti adalah friendly yang berupa adjektif. Sedangkan enough ini adalah menjelaskan kata friendly. Penjelasnya adalah enough. Yang keempat adalah adverbial phrase, yaitu rangkaian kata yang kata intinya berupa adverb atau kata keterangan. Contohnya very slowly. Kata intinya adalah kata slowly yang berupa adverb atau kata keterangan. Kemudian very ini adalah penjelas, yaitu menjelaskan pada kata slowly. Karena slowly ini adalah menjadi kata inti yang berupa adverb, makanya disebut dengan adverbial phrase. Dan contoh so well. Kata intinya adalah well yang berupa adverb. Kemudian penjelasnya adalah so. Modifiernya adalah so, menjelaskan pada kata well. Kemudian yang nomor 5, prepositional phrase, yaitu rangkaian kata yang terdiri dari preposition sebagai head dan object of preposition sebagai modifier atau penjelasnya. Contohnya adalah at home. At ini adalah kata inti yang berupa preposition. Kemudian home ini adalah object of preposition, objek dari preposisi, juga sebagai penjelas yang menjelaskan pada kata at yang berupa preposition. Nah, rangkaian kata seperti ini namanya prepositional phrase. Contoh berikutnya adalah for them. Kata intinya adalah for yang berupa preposition, dan them ini adalah object of preposition sekaligus menjadi modifier of preposition, menjelaskan pada kata for yang berupa preposisi. Nah, ini juga contoh dari prepositional phrase. Contoh berikutnya adalah with my friend. Kata intinya adalah with yang berupa preposition, dan my friend adalah object of preposition sekaligus menjadi modifier dari prepositionnya. Nah, rangkaian seperti ini yang berupa preposition plus object of prepositionnya ini disebut dengan prepositional phrase. Yang keenam adalah exclamatory phrase, yaitu rangkaian kata yang diawali dengan exclamatory word. Exclamatory word isinya itu ada how dan what, yang artinya alangkah, betapa, atau sungguh. Polanya adalah how ditambah dengan adjective atau adverb plus tanda seru. Yang kedua, what ditambah rangkaian noun phrase ditambah tanda seru. Contoh yang how plus adjective adalah how cheap. Cheap di sini adalah adjective. Artinya alangkah murahnya atau betapa murahnya. Kemudian kalau yang contoh how plus adverb adalah how slowly. Slowly ini adalah adverb. Artinya sungguh lambat atau betapa lambatnya. Lalu contoh yang what plus noun phrase
adalah what a big house. A big house ini adalah rangkaian noun phrase. Kata intinya kan house. Penjelasnya adalah big. Artinya sungguh rumah yang besar. Contoh lagi, what a beautiful flowers. Sungguh bunga-bunga yang indah atau sungguh bunga-bunga yang cantik. Nah, inilah contoh dari rangkaian exclamatory phrase, yaitu rangkaian kata yang diawali dengan exclamatory word. Berikutnya yang nomor 7 adalah gerund phrase, yaitu rangkaian kata yang kata intinya berupa gerund. Gerund itu adalah kata kerja berbentuk verb plus ing yang difungsikan sebagai noun atau kata benda. Contohnya, beautiful painting. Rangkaian ini yang menjadi kata inti adalah kata painting yang berupa gerund. Ini bentukan dari kata kerja yang ditambah dengan ing. Sedangkan beautiful ini adalah penjelas atau modifiernya. Modifier dari gerund. Beautiful ini menjelaskan pada kata painting. Nah, rangkaian ini disebut dengan gerund phrase karena kata intinya adalah gerund. Reading book, buku bacaan. Yang menjadi kata inti adalah reading yang berupa gerund, sedangkan kata book ini menjadi modifier atau penjelas yang menjelaskan pada kata reading. Selanjutnya yang nomor 8 adalah to infinitive phrase, yaitu frase yang kata intinya berupa to infinitive. To infinitive itu adalah bentuk to ditambah dengan verb 1 yang difungsikan sebagai noun, adjektif, dan adverb. Contohnya adalah to drink coffee. Dalam rangkaian ini yang menjadi kata inti adalah to drink yang berupa to infinitive. Sedangkan coffee ini adalah modifier, penjelas yang menjelaskan pada to infinitive. Nah, ini disebut dengan rangkaian to infinitive phrase. Satu contoh lagi, to study hard. Dalam rangkaian ini yang menjadi kata inti adalah to study yang berupa to infinitive, sedangkan hard adalah modifier yang menjelaskan pada to study yang berupa to infinitive. Oke, jadi kalau ada rangkaian yang seperti ini, yang kata intinya berupa to infinitive, berarti namanya adalah to infinitive phrase. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9 adalah participle phrase, yaitu frase yang kata intinya berupa participle. Participle itu adalah kata kerja bentuk verb ing dan verb 3. Contohnya adalah climbing the tree. Dalam rangkaian ini yang menjadi kata inti adalah kata climbing yang berupa participle. Participle-nya bentuknya verb ing. Kemudian kata the tree ini adalah modifier, penjelas yang menjelaskan pada kata climbing. Makanya rangkaian ini disebut dengan participle phrase. Teman-teman nanti kalau bingung apa bedanya participle dan gerund, nanti kita bahas di video khusus tentang perbedaan antara participle dan gerund. Berikut fungsinya. Kemudian contoh written by Donny. Dalam rangkaian ini yang menjadi kata inti adalah written yang berupa participle. Participle-nya bentuknya verb 3, dan by Donny ini adalah modifier yang menjelaskan pada kata written. Sehingga rangkaian ini disebut dengan participle phrase. Nah, begitulah teman-teman ya tentang pembahasan phrase dan pembagiannya. Jika ada yang kurang paham, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, karena ini pembahasan secara umum saja, karena masing-masing pembahasan nanti akan kita bahas secara detail di video yang lain. Terima kasih.